Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali di pembelajaran online. Hari ini kita masih pada tema 1, ya. Subtema 2, pembelajaran yang keempat. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, pagi ini kami datang ucap syukur terima kasih buat kesehatan, buat kekuatan yang Tuhan berikan pada kami, sehingga pada pagi ini kami boleh bersama-sama untuk mengikuti pelajaran online. Tuhan, tuntun kami, berkati kami, berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti setiap pelajaran yang diberikan oleh guru kami, sehingga kami menjadi anak yang cerdas. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami siap melakukan pembelajaran online. Haleluya, amin. Ya. Pembelajaran yang pertama, kita akan mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mendiskusikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada suatu ketika, keluarga Pak Ahmad akan membagi sate sapi kepada tetangganya. Ia membawa banyak sate dan akan membaginya kepada tetangganya untuk makan siang. Tetangga yang akan dibagi ada 30 kepala keluarga. Sebanyak itu pula Pak Ahmad menyiapkan sate yang akan dibagi. Saat pembagian, selain tetangga-tetangganya itu, 3 orang teman Pak Ahmad dari kampung lain datang berkunjung ke rumah Pak Ahmad. Pak Ahmad menjadi bingung. Nah, apa yang harus dilakukan Pak Ahmad saat ketiga teman lainnya datang? Coba kamu jawab ya, pada kolom yang ada di bukumu. Yang nomor 2, apa yang sebaiknya dilakukan ketiga teman Pak Ahmad saat mengetahui bahwa jumlah sate yang akan dibagi tidak mencukupinya? Kamu uraikan jawabanmu di kolom yang ada di bukumu. Nah, ingatkah kalian ya kelima sila yang ada dalam Pancasila? Ya, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, itu adalah 5 sila yang ada dalam Pancasila. Perhatikanlah jawaban kalian. Ya, apakah sudah sesuai dengan penerapan sila keempat? Jadi jawabanmu tadi apakah sudah menerapkan sila yang keempat? Perbaiki jawaban kalian apabila dibutuhkan. Kemudian kamu bisa diskusikan hasilnya dengan teman sekelas. Nah, untuk tugas selanjutnya ya, kamu carikan 3 contoh perilaku atau sikap yang selain dari bacaan tadi ya. Sila yang sesuai dengan sila keempat Pancasila ya. Jadi kamu cari 3 contoh ya, yang sesuai dengan sila keempat dari Pancasila dalam kehidupan sehari yang boleh kamu temui. Boleh ketika kamu di sekolah, boleh ketika kamu di rumah, boleh ketika kamu sedang bermain, sedang di gereja, dan sebagainya. Nah, pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kalian terapkan. Ya, jadi pilih, dari 3 itu pilih 2, kemudian jelaskan bagaimana kalian akan menerapkannya. Carilah nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila tersebut. Ya. Nah, pada saat menemani ayah mencari daging sapi dan
untuk dibuat sate ya, untuk dibuat sate. Ahmad diajak berkunjung ke peternakan sapi perah milik pamannya. Berikut ini adalah laporan yang dibuat Ahmad. Aku sangat tertarik dengan kegiatan memerah susu sapi. Aku ingin mengetahui lebih jauh tentang hal-hal yang perlu diperhatikan ketika memerah susu sapi. Aku menanyakan banyak hal kepada paman dan sepupuku. Sepupu itu anaknya paman ya, yaitu Andi. Andi setiap hari membantu paman untuk memerah susu sapi. Ketika kembali dari liburan, aku juga membaca beberapa buku dan artikel mengenai pemerahan susu. Berikut adalah tulisanku yang kurangkum dari beberapa artikel yang aku pelajari seputar memerah susu sapi. Nah, bacalah dengan seksama. Judulnya, Cara Memerah Susu Sapi. Sapi perah merupakan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Sapi tersebut merupakan jenis ternak yang banyak dipelihara. Sapi perah dapat menghasilkan susu. Untuk menghasilkan susu yang berkualitas, banyak hal yang harus dipersiapkan oleh peternak, terutama oleh pemerah susu. Pemerah susu tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Cara pemerah susu sapi yang benar akan membantu dalam mendapatkan jumlah dan kualitas dari produksi susu. Tahap pemerahan susu sapi dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap persiapan dan